Otoritas Jasa Keuangan berhasil menangkap ex-direktur utama PT Investri Radhika Jaya, Adrian Gunadi, yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak awal tahun 2025. Diketahui OJK juga telah mengajukan permohonan red notice kepada Interpol terhadap Adrian Gunadi. Adrian Gunadi terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Adrian Gunadi terjerat pasal 46 Junto, pasal 16 ayat 1 bab 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 Junto, pasal 2370A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK Junto, pasal 5542 KUHP Pidana. Untuk diketahui, Adrian Gunadi pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dan kasus ini bermula pada 2023 ketika Investri diterpa isu gagal bayar. Meski sempat membantah, kemudian beberapa bulan muncul laporan terkait dana nasabah yang tidak kunjung dikembalikan. Ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 dan mencapai setidaknya angka cukup material. Tersangka diduga menggunakan PT Radhika Persada Utama atau kita sebut RPU dan PT Putra Radhika Investama. Butuh waktu hampir 1 tahun akhirnya bos mafia pinjol ya. Bos mafia pinjol sih. Bos pinjol legal yang menjadi buronan ketangkap teman-teman semuanya gitu. Tapi memakan waktu cukup lama juga teman-teman semuanya. Anda masih ingat 1 hari setelah Bapak Prabowo dilantik, ada 1 pinjol yang diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bosnya sampai kabur ke luar negeri dan menjadi buronan Interpol. Teman-teman masih ingat dengan kasus itu? Sekitaran bulan Oktober tanggal 20 kalau saya nggak salah gitu. Pokoknya 1 hari menjelang Bapak Prabowo dilantik. 1 hari setelah Bapak Prabowo dilantik langsung itu diblokir. Dan bosnya langsung kabur itu ke luar negeri. Dan pencarian panjang OJK itu selama kurang lebih 11 bulan gitu loh. 11 bulan OJK memburu dan akhirnya itu ditangkap. Dan OJK sudah melakukan konferensi pers seperti yang teman-teman dengar di awal tadi. OJK telah menyampaikan mungkin pelarian dari Adrian Gunadi ini sudah berakhir gitu loh ya. Mungkin sepanjang-panjangnya dia kabur ya akan berartinya akan ada titik dari kelelahan. Cuman seperti apa nanti pengembangan dalam kasus ini dan seperti apa nanti pengungkapannya, dan ini duitnya nggak tanggung-tanggung loh teman-teman semuanya, 2,7 triliun ya. Entah duit investor mana kita nggak tahu, entah apakah ada duit dari bank-bank konvensional kita juga belum tahu. Dan sama-sama kita mau bacakan beritanya khusus buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol legal. Ini mungkin bisa disimain dan ini juga mungkin bisa di-share juga ya teman-teman semuanya, biar yang lain juga tahu. Saya yakin mungkin OJK saat ini kan karena Investri ini sudah tutup, mungkin OJK mungkin masih membuat untuk likuiditas dan segala macam, untuk penampung pembayaran dan segala macam lah ya. Oke, di sini dia pemulangan dan penangkapan tersangka DPO kasus Investri yang disampaikan OJK ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Kepolisian Negara RI serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait berhasil memulangkan dan menahan AAG, mantan Direktur PT Investri Radhika Jaya yang diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka dengan pasal 46 Junto, pasal 16 ayat 1 bab 6 Undang-Undang Perbankan dan pasal 305 ayat 1 Junto, pasal 237 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Oh, itu ancaman penjaranya ya. Tersangka melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024, mencapai setidaknya 2,7 triliun.
Tersangka diduga menggunakan PT Radika Persada Utama dan PT Putra Radika Investama sebagai spesial untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, tersangka tidak kooperatif. Justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan AAG sebagai tersangka dan melalui koordinasi intensif dengan Korwas, PPNS, Bareskrim, serta Divisi Hubungan Internasional Polri diterbitkan daftar pencarian orang atau DPO. Ini di bulan berapa nih? Pada tanggal 14 November 2024 ya. Dalam hal itu Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan jalur G2G ya, berupa permohonan ekstradisi kepada pemerintah Qatar. Selanjutnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah pula menetapkan pencabutan paspor tersangka. Proses pemulangan AAG dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama dengan NCB serta kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri dan didukung penuh dari KBRI Qatar. Saat ini tersangka merupakan tahanan OJK yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri. Untuk proses hukum lebih lanjut, OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. OJK menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta PPATK atas dukungan dan serta kerjasama dalam pemulangan tersangka. Sinergi dan koordinasi antar kementerian atau lembaga ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat penegakan hukum sektor jasa keuangan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, itu selamatlah itu. Buat semua yang telah menjadi korban, sekarang itu sudah ketangkap mungkin mafia dari yang mengumpulkan dana itu, yang dari bos Investri itu. Jadi kalau memang ada yang jadi korban, silahkan merapat ke otoritas jasa keuangan. Nah, itulah teman-teman, bos dari pinjol Investri yang bermasalah kemarin, yang sempat booming juga satu hari setelah Bapak Prabowo dilantik. Satu hari setelah Bapak Prabowo dilantik, akhirnya Investri ini resmi dicabut OJK izinnya, teman-teman semuanya ya. Kita ambil lagi biar lebih lengkap berita dari CNN. Ditangkap di Qatar, bos Investri kini ditahan di Rutan Bareskrim. Interpol RI mengungkap mantan Direktur PT Investri Radika Jaya, Investri Adrian Gunadi, ditangkap di Qatar. Ini ditangkap di Qatar dan saat ini berstatus tahanan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang ditahan di Bareskrim Polri. Adrian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. SES NBC Interpol Indonesia Polri Untung Widiamoko mengatakan pemulangan Adrian ke tanah air melalui proses panjang namun berhasil dipulangkan pada Rabu 24 September 2025. Sebetulnya ini sudah kolaborasi antara kami NCB Doha dan NCB Jakarta, dimulai dari Interpol, General Sidang Umum Interpol dan Glasgow. Sewaktu kami pulang, kami mendapatkan berita dari OJK bahwa ada pelaku yang menggelapkan uang nasabah tanpa izin, ujar di kantor Angkasa Pura II, Banten, Jumat 26 September 2025. Adrian diketahui memiliki izin tinggal permanen di Doha sehingga jalur diplomatik atau ekstradisi resmi yang ditempuh pihak Qatar bisa memakan waktu hingga 8 tahun. Untuk mempercepat proses, tim Interpol Indonesia menggunakan mekanisme atau kerjasama langsung antar kepolisian yang memungkinkan pemulangan tersangka dalam waktu lebih singkat. OJK bersama Kejaksaan Agung Polri menetapkan Adrian sebagai tersangka dan menjerat dalam pasal 46. Ancaman pidana bagi Adrian diperkirakan 5 hingga 10 tahun.
Adrian diduga menghimpun dana masyarakat secara ilegal sejak Januari 2022 hingga Maret 2024 menggunakan PT Radika Persada Utama dan PT ini sudah. Dana yang dihimpun sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selama penyidikan, Adrian diketahui tidak kooperatif dan sempat menjabat sebagai CEO JTI Investri Doha Konsultan. Oke lah ya. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin ya kita ucapkan kinerja yang bagus ya, kita apresiasi juga otoritas jasa keuangan dan seluruh pihak yang terkait untuk menangkap dari bos Investri ini yang telah membawa lari dana secara ilegal itu. Mudah-mudahan dia dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau melihat ancaman hukumnya 5-10 tahun, terlalu ringan nggak sih dengan nominal uang 2,7 triliun gitu loh. Kalau 5 tahun aja dia dalam penjara, mungkin duit itu masih tersisa dong. Apakah duit itu sudah disita oleh OJK? Ya kita dengar aja nanti. Apakah duit itu sudah disimpan atau sudah disita semuanya, sudah dikumpulkan semuanya, atau bagaimana gitu loh. Kalau ancamannya hanya 5-10 tahun, rasa saya tipis gitu loh. Kalau bisa ya udah seumur hidup aja gitu. Jadi duit tuh mau dia simpan mau kayak manapun nggak ada gunanya bagi dia gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman pemberitahuannya teman-teman semuanya. Kalau ada pendapat silahkan isi di dalam kolom komentar. Dan kalau Anda masih ada sangkutan dari Investri, mungkin Anda bisa tanya ke pihak yang terkait atau otoritas jasa keuangan. Apakah kita masih melakukan pembayaran atau tidak, atau kita hentikan aja, atau memang ada pihak-pihak yang bertanggung jawab setelah ini. Mana tahu teman-teman ada yang sangkutan dengan Investri juga. Atau teman-teman juga pernah menjadi investor di Investri atau menjadi korban. Silahkan laporkan kepada otoritas jasa keuangan terdekat di daerah Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Tentang di penjara ketika Galbay di S-Pinjam, di Kredit Pintar, di EasyCash, dan PayLater. Cuman PayLater ini dia tidak menyebutkan ya nama aplikasi PayLaternya itu apa, kan banyak juga. Laku PayLater ada, Shopee PayLater ada. Kalau sejenis PayLater ini banyak teman-teman. Dan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Tolong disimain sampai habis. Yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena satu supportan dari Anda menjadikan saya makin semangat untuk terus mengedukasi. Oke teman-teman semuanya. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu subscriber saya juga ya. Di sini dia menyampaikan, Assalamualaikum, selamat pagi abang. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Bang, minta pencerahan bang, saya ada cicilan di pinjol KP dan saya sudah nggak kuat bayar. Apakah Galbay jalan keluarnya? Oke, kalau memang sudah tidak kuat bayar, Galbay adalah jalan keluarnya. Ya meskipun kita tidak Galbay pun, kan katanya kan sudah tidak kuat lagi membayar, berarti kan sudah lemah kan, duit itu sudah nggak ada gitu loh. Ya mau tak mau kita mau membayarnya pakai apa coba? Dianalisa dulu teman-teman semuanya. Kalau Anda paksain gali lubang tutup lubang, hutang yang makin bertambah. Mau tidak mau ya berhenti dulu kalau memang sudah tidak kuat. Ya paham ya teman-teman semuanya. Mau tidak mau harus berhenti dulu kalau memang sudah tidak kuat. Karena kalau Anda paksain, hutang yang kecil ini bisa menjadi besar loh. Ya, habis itu lagi saya galop entulop mulu bang. Cicilan saya ada di S-Pinjam, Kredit Pintar, EasyCash, PayLater. Mohon pencerahannya. Itu kesalahan teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, gali lubang tutup lubang ini benar-benar harus dihentikan. Harus dihentikan dulu. Kalau memang sudah tidak kuat ya sudah, nggak ada masalah. Ya, di beberapa hal kan saya selalu sampaikan itu, beberapa video saya selalu sampaikan. Yang Anda takutin itu apa sih sebenarnya gitu loh, sehingga begitu besar keinginan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Padahal Anda sudah tahu ini hutang yang pertama aja nggak mampu bayar, gimana dengan yang kedua, gimana dengan yang ketiga gitu loh. Ini yang harus dipikirkan teman-teman semuanya. Sementara kita, ketika sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, untuk menutupi satu aplikasi kita butuh 2 aplikasi. Kan kita bisa melihat tuh contoh, kita mau bayar nih utang di 3 juta di aplikasi awal gitu loh. Habis itu kita download aplikasi kedua. Aplikasi kedua kita mengajukan berapa? Kan nampak itu apakah sesuai dengan yang kita ajukan atau tidak gitu loh. Oh ternyata ketika kita klik dengan jumlah 3 juta, dia tulisannya masih abu-abu. Berarti Anda belum bisa berhak mendapatkan di pinjaman 3 juta. Bagaimana dengan 1,5? Kan kita bisa menilai, sementara kita harus menutupi 3 juta. Kalau kita hanya diberikan 1,5, sementara nanti kita harus membalikan 2 juta, kita butuh 2 aplikasi nih.
Jadi yang mau kita tutup hutang 3 juta, yang mau kita buka hutang 4 juta. Itu harus dipikirkan teman-teman semuanya. Jadi jangan asal ceroboh aja, langsung galop entulop. Asal lagi ada yang masih cair, hajar terus, hancur Anda nanti. Karena pada akhirnya Anda akan mentok teman-teman. Anda akan mentok gitu loh. Itu pada akhirnya. Karena pada akhirnya tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan hutang. Hutang apapun gitu loh. Kalau ini Anda lakukan secara terus-menerus, pada akhirnya Anda akan ditumbangkan oleh hutang itu. Ya. Habis itu lagi di sini saya galop entulop mulu Bang. Cicilan saya ada di S-Pinjam, Kredit Pintar, e-cash, pay later mau pencerahannya. Apakah kalau saya galbay saya bisa masuk penjara? Bang, nggak ada hubungan dari ini, nggak ada gitu loh. Selagi Anda galbay karena ketidakkuatan, kan Anda sampaikan tadi, saya sudah tidak kuat lagi mencicil pinjol tersebut gitu loh. Saya sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran tersebut. Kalau Anda membayangkan apakah kita akan dipenjara gara-gara tidak mampu bayar di S-Pinjam, gara-gara tidak mampu bayar di Kredit Pintar, e-cash dan pay later, itu salah. Ya, nggak ada ranah hutang piutang ini, ranahnya ke pidana, arahnya ke perdata. Itu pun kalau pihak pinjolnya mau. Ya, tapi kan kebanyakan pihak pinjol kan tidak mau. Kalau misalnya mereka mau melakukan, mereka kan tidak perlu menyewa debt collector terlalu banyak, menagih terlalu lama, kan tidak perlu. Begitu dia tahu orang ini berpotensi untuk tidak membayar lagi, apa salahnya dia ajukan aja ke ranah hukum gitu. Tapi nggak semudah itu. Ya, pinjol pun akan mempertimbangkan dengan matang untuk proses-proses ke jalur hukum. Habis itu, kalau yang Anda bayangkan Anda akan dipenjara, kemarin saya juga sempat bikin video, kalau semua yang galbay pinjol itu dipenjara, penjaranya penuh. Ya, penjaranya nggak muat lagi. Penjara di Indonesia ini sudah over. Ya, sudah over banget. Jadi sudah nggak memadai lagi kapasitas mereka itu. Makanya teman-teman nggak usah membayangkan sesuatu yang rasa saya itu sangat merugikan diri Anda sendiri. Untuk Anda yang mengalami telat bayar di S-Pinjam, Kredit Pintar, e-cash, dan pay later ini ya. Jadi saya berharap berdamailah dengan pemikiran. Jangan gali lubang tutup lubang. Kalau memang tidak kuat, berhentilah sejenak dulu. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Dan jangan memikirkan bahwa Anda akan dipenjara dan segala macam. Oke teman-teman semuanya, insya Allah baik-baik saja. Tapi terlepas dari itu, Anda harus bekerja, Anda harus berusaha. Jangan Anda hanya duduk berdiam diri aja di rumah. Jangan Anda hanya melamun aja di rumah. Jangan Anda hanya seakan-akan ada duit yang jatuh dari langit. Nggak bisa seperti itu. Anda tetap harus bekerja dan berusaha. Oke, ini ada lagi yang bertanya, Bang, ada grup WA nggak agar mental makin mantap galbay? Kalau saat ini kita belum menyediakan untuk grup WhatsApp-nya teman-teman semuanya. Tapi teman-teman yang mentalnya tidak kuat galbay pinjol dan segala macam, daripada Anda membangun drama yang nggak jelas dan segala macam, Anda masih bisa bergabung jadi membership di sini. Anda juga bisa mengambil nomor pribadi saya dan Anda bisa konsultasikan. Caranya sangat gampang. Di bawah nama channel saya itu ada tombol gabung, ada gabung tulisannya. Anda klik aja, Anda ambil yang paling bawah, berbicara dengan Medi Broni. Nanti Anda bisa chat saya, Anda bisa telepon saya, insya Allah dengan senang biasa saya akan membantu teman-teman semuanya dan saya akan menjawab apa-apa saja yang menjadi sumber keraguan, sumber ketakutan dari teman-teman semuanya. Insya Allah kita bisa diskusikan teman-teman ya. Oke, next ini ada lagi pertanyaan. Bang, izin bertanya, saya selama ini nggak pernah galbay, selalu tepat waktu. Tapi lama-lama capek juga ya. Kalau saya mau minta pelunasan via CS, tapi minta bayar pokoknya aja, kira-kira bisa nggak ya Bang? Terima kasih, pinjaman cuma 1 di S-Pinjam saja. Oke. Sebenarnya kalau pertanyaannya bisa atau tidak, ya saya pun nggak bisa memutuskan karena itu kebijakan dari aplikasinya masing-masing. Tapi selama ini orang yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, setiap kali dia bertanya sama OJK, satu solusi yang diberikan OJK adalah minta restrukturisasi, minta keringanan, negosiasi. Ya, ini yang disarankan OJK. Kalau memang sudah kesulitan dalam melakukan pembayaran, tapi OJK tidak menunjukkan secara spesifik seperti apa konsepnya, hanya dia menjelaskan seperti itu saja. Restrukturisasi ya, atau restraki yang selalu kalian kenal itu. Habis itu bisa juga negosiasi bunga ataupun denda, atau negosiasi pokok. Oke. Dan ini sebenarnya keputusan lebih kepada kebijakan di masing-masing
pihak pinjolnya. Itu sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau Anda tanyakan apakah bisa kira-kira kita nego pokok, kalau untuk nego pokok aja pasti kita bisa gitu loh. Cuman di ACC atau tidak itu kembali ke kebijakan masing-masing dari aplikasinya ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Habis itu lagi, Kak, apakah DC kalau mau datang ke rumah chat pribadi dulu? Nah, ini kan bertentangan dengan logika ya. Ada mungkin DC yang mau datang ke rumah, mungkin dia bertanya dulu, memastikan dulu apakah ada di rumah atau tidak gitu loh. Tapi kebanyakan dari DC pinjol ini dia jarang banget melakukan hal seperti ini gitu loh. Dia chat secara pribadi dulu apakah ada di rumah atau tidak. Ini jarang banget dilakukan gitu loh. Biasanya mereka langsung to the point aja ya, atau mereka langsung datang aja ke rumah gitu loh. Tapi kalau soal chat-chat pribadi itu jarang banget saya temukan teman-teman semuanya. Habis itu lagi ini ada juga di sini, bantu dong kakak caranya agar bisa dikasih tempo untuk membayar pinjol. Kalau misalnya kamu dikasih tempo perpanjangan waktu atau perpanjangan tenor, memang ini banyak ya disarankan oleh pinjol-pinjol itu disarankan. Tapi kebanyakan dalam perpanjangan tenor ini atau perpanjangan masa pembayaran ini, mereka selalu meminta uang perpanjangan. Tapi terlepas dari hal itu, kalau memang kamu ada itikat baik dan kamu sarankan aja, Bu, bisa nggak saya minta waktu lagi? Mungkin kayaknya dalam bulan-bulan ini saya agak kesulitan untuk membayar. Bagaimana kalau bulan depan? Bagaimana kalau bulan depan lagi? Gitu. Coba dipertanyakan aja dulu ya. Mana tahu mereka ada program-program yang saat ini sedang Anda minta, gitu. Oke? Dan habis itu lagi di sini apa ini? Assalamualaikum Bang, bagaimana kalau DC ambil motor Bang? Pembiayaan dari MCF saya dikasih waktu 1 minggu Bang untuk menembusnya. Nah, ini suatu kesalahan juga ya dari teman-teman semuanya. Kalau kita telat dalam pembayaran kendaraan, ini berbeda dari pinjol ya teman-teman. Kalau kita telat dalam pembayaran kendaraan, kalau misalnya kita menunggak 1 bulan atau 2 bulan, seharusnya unit yang menjadi jaminan tadi ya, atau objeknya yang menjadi jaminan, itu jangan diserahkan dulu kepada debt collector atas alasan apapun kalau kita masih menyatakan sanggup. Oke, itu kalau kita masih menyatakan sanggup. Berbeda hal kalau misalnya kita sudah menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu lagi bayar. Ini berbeda jalur teman-teman. Contoh, Anda kredit motor misalnya, Anda udah nunggak nih 2 bulan, kemungkinan saya nggak bisa lagi nih melanjutkan. Saya mau deh membalikan sama leasingnya aja, mungkin saya akan minta sedikit deh kompensasi atau apa gitu loh. Atau mereka mungkin ngasih saya santunan dan segala macam. Itu sah-sah aja ya. Tapi kalau Anda masih menyatakan mampu, Anda masih menyatakan sanggup, tiba-tiba ada debt collector yang datang atau eksternal yang datang memaksa Anda untuk menyerahkan unit tersebut, sementara Anda masih menyatakan mampu, saat ini mungkin terkendala aja, pertahankan unit tersebut ya, karena mereka tidak boleh melakukan penarikan eksekusi walaupun itu mereka sudah membawa yang namanya sertifikat jaminan fidusia. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu secara spesifik. Nanti saya akan bahas lagi soal kredit-kredit motor ini atau kredit-kredit mobil ini, biar teman-teman semuanya juga bisa paham. Oke teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.